Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita masih masalah musaqah. Musaqah yaitu tentang bagi hasil dalam perkebunan. Masih pembahasan Senin kemarin. Karena masalah bahas fikih kan kenapa bisa seminggu musaqah, karena fikih ini terbagi dua pembahasannya. Yang pertama dari kitab Fathul Qorib sampai kepada masalah musaqah. Yang satunya lagi Fathul Mu'in, tapi baru memulai bab tentang masalah sholat. Jadi kalau ketemu lagi Senin ya bahas musaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal. Wal musaqatu jaizatun, dan akad musaqah itu boleh. Akad musaqah boleh alan nakhli wal karmi, atas kebun kurma dan anggur. Nah, kitab ini kitab Imam Syafi'i ya. Jadi sekali lagi, kalau Imam Syafi'i membatasi pada dua, kurma dan anggur. Kalau Imam Daud hanya kurma saja, tapi kalau Imam Maliki boleh semua buah. Nah, itulah perbedaannya. Kalau dalam fikih sering terjadi perbedaan pendapat. Walaha syartoni, dan bagi masaqah ada dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama dari kedua syarat itu ayyuqaddirah bimuddatin maklumatin, bahwa harus dipastikan musaqah bimuddatin maklumatin, dengan waktu yang ditentukan, waktu yang diketahui. Wasani, yang kedua ayyu'ayyina lil amili juz'an makluman minas samroti. Yang kedua, bahwa harus ditentukan, harus dijelaskan kepada orang yang bekerja juz'an makluman, suatu bagian yang diketahui. Ini bagiannya berapa nih, bagi hasilnya separuh-separuh, paron-paron atau kumaha. Jadi harus dijelaskan ya. Minas samroti, dari buahnya, kan pembagian buah tuh. Jadi harus dijelaskan bagiannya, untuk amil berapa, untuk si pemilik tanah berapa, pemilik kebun berapa. Summal amalu fiha ala dorbaini, kemudian pekerjaan pada musaqah itu terbagi dua bagian. Ya'udu nab'uhu ilal ardi, yang pertama pekerjaan yang kembali kemanfaatannya kepada tanah, kepada bumi. Bahwa ala robbil mali, maka pekerjaan itu wajib kepada yang mempunyai tanah ya, kepada yang mempunyai tanah. Yang pertama, amalun ya'udun nab'uhu ila samroti, pekerjaan yang kembali kemanfaatannya kepada buah. Ya, nab'uhu ila samroti, kemanfaatannya kepada buah. Bahwa alal amil, maka yang demikian itu kewajiban si pekerja melakukannya. Tapi kalau kemanfaatannya kepada bumi, kepada tanah, kepada kebunnya dia sendiri, maka hal yang demikian itu si pemilik tanah yang berkewajiban, bukan si pekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil musaqah. Pasal tentang hukum-hukum musaqah, hukum-hukum bagi hasil dalam buah. Wahiyya lughatan mustaqatun minasyaqyi wa syar'an dab'u syahsi
nahlan aw syajarati inabin liman yata'ahaduhu bisakyin wa tarbiyatin ala anna lahu qadran ma'luman min samrihi. Jadi musaqah itu secara lughah mustaqatun minasyaqyi, diambil daripada lapas as-saqyi, yaitu menyirami. Wa syar'an, dan menurut syarak dab'us syakhsi nakhlan aw syajara inabin, menyerahkan daripada seseorang akan kurma, buah kurma atau kebun kurma atau kebun anggur, buah anggur, liman yata'ahaduhu bisakyin, kepada seseorang untuk mengurusinya, bisakyin dengan menyiraminya. Jadi seseorang itu, si pemilik kebun menyerahkan kepada seseorang agar orang tersebut merawat, menyirami pohon tersebut, baik itu pohon anggur ataupun pohon kurma. Wa tarbiyatin, dan juga memelihara pohon tersebut, alla anna lahu qadron makluman, dengan perjanjian qadron makluman, kadar yang diketahui, min samrihi daripada buah tersebut. Kadarnya harus diketahui. Berapa nih? Si buat pekerja berapa? Si pemilik kebun berapa? Tapi bukan uang, buah yang dibagi. Namun kayak petani itu kan misalnya peparon misalnya. Padi. Iya, jadi yang dikasih itu bukan duit, tapi bagi hasil dalam bentuk buah. Wal musaqatu jaizatun ala say'aini faqat, dan bermula musaqah itu adalah zaizah, boleh, ala say'aini, atas dua kondisi, atas dua keadaan saja, an-nakhli wal karmi, kurma dan anggur. Sekali lagi, ini Imam Syafi'i hanya membatasi dua, yaitu kurma dan anggur. Fala tajujul masaqatu ala ghairi ma katinin wa mismisin. Fala tajujul musaqatu, maka tidak boleh musaqah, akad musaqah atas selain kurma dan anggur, enggak boleh. Pokoknya kurma dan anggur. Jadi tidak boleh selain kurma dan anggur, katinin wa mismisin, seperti buah tin, enggak boleh. Dan mismis itu enggak boleh. Jadi intinya sekali lagi, kalau menurut mazhab ini bahwa musaqah itu hanya untuk dua buah, yaitu kurma dan anggur. Wa tasihul musaqatu min jaizit tasarruf li nafsihi, dan boleh dan sah akad musaqah dari orang yang boleh tasyarruf untuk dirinya, wali sobiyin, dan bagi anak-anak, wa majnun, dan orang gila, bil wilayati alaihima indal maslahati. Jadi yang tasarruf itu kan, yang boleh tasarruf itu kan adalah orang yang akil balik, yang memiliki akal. Bagaimana dengan anak kecil? Bagaimana dengan orang gila? Kan nggak bisa tasarruf, nggak bisa mengelola. Itu boleh, tapi dengan walinya. Boleh, tapi dengan walinya. Indal maslahati, ketika ada kemaslahatan tersebut, ada keuntungan buat anak kecil tadi atau orang gila. Gitu. Kan biasa kalau di sini mah di Indonesia
bapak emaknya kaya raya, terus kan dapat warisan tuh anak kecil, tapi karena anak kecil dia kan nggak bisa tasarruf. Tapi jika ada kemaslahatan tersebut, maka boleh diwakilkan oleh walinya, diurusi oleh walinya. Ya walinya bisa siapa saja, entah kakeknya atau pamannya, boleh. Ya orang gila banyak juga, ada orang kaya raya nggak taunya orang tuanya meninggal, epleng nggak taunya anaknya gila. Nah padahal dia memiliki kebun, tapi namanya orang gila gimana cara ngurusinnya? Kan gak bisa. Nah makanya boleh dibantu oleh walinya indal maslahati, ketika ada kemaslahatan di dalamnya. Wa sayghatuha, dan sayghot lapas ucapannya adalah saqaituka ala hadzan nahli bikaza, saya akad musaqah kepadamu atas kurma ini, atas pohon kurma ini, bikaza, dengan demikian. Maksudnya ada perjanjian. Ada perjanjian. Au salamtuhu ilaika litad ahadahu wa nahwu zalika. Atau boleh saja saygot lapasnya berbeda. Salamtuhu, aku menyerahkannya kepadamu. Aku menyerahkan pohon kurma ini kepadamu. Ya. Litad ahadahu, agar engkau mengurusinya. Nah itu boleh. Jadi saygotnya boleh seperti itu. Saya berakad masakot dengan kamu atas pohon kurma ini dengan perjanjian begini, boleh. Atau saya menyerahkan pohon ini kepadamu untuk kamu pelihara, untuk kamu rawat, boleh. Wa nahwu zalika, atau seumpamanya yang demikian itu. Intinya bahwa lapas itu harus mengena maksud daripada masa musaqah. Wa yustaratu qabulil amil, dan disyaratkan penerimaan daripada pekerja. Jadi ada ucapan ijab kabul. Kalau nggak ada ijab kabul nggak sah. Misalnya ada penyerahan dari yang pemilik kebun, tapi nggak ada penerimaan dari si amil, nggak sah. Makanya disyaratkan wa yustaratu qabulul amil, dan disyaratkan si amil itu menerima penyerahan tersebut. Walaha alil musaqati syartani, dan bagi musaqah syartani ada dua syarat. Ahaduhuma, satu di antara dua syarat tersebut, ayak diroha al maliku bimuddatin maklumatin kasanatin hilaliyatin, bahwa si pemilik kebun atau pemilik harta itu menentukan musaqah dengan waktu yang diketahui, waktu yang ditentukan, kasanatin seperti 1 tahun. Harus tentuin, ini orang bekerja. Jangan sampai waktunya nggak ditentuin, akhirnya berbuah kagak apa kagak tuh kebun. Kan rugi si amil, si pekerjanya, orang nggak ditentuin waktunya. Itu. Makanya harus ditentukan oleh si pemilik kebun, ya silakan bermusaqah, akad musaqah dengan waktu sekian, setahunkah, setengah tahunkah. Itu. Wala yajuju takdiruha bi idrakis samrati fil asahi, maka tidak boleh menentukan akad musaqah dengan memperkirakan musaqah dengan sampai keluarnya buah. Lah kalau buahnya kagak keluar, nah itu nggak boleh, makanya nggak sah. Jadi ditentukan waktunya setahun atau setahun setengah atau setengah tahun. Ya. Jadi kalau kita musaqah ya, tapi nanti sampai buahnya keluar, ya nggak bisa. Kalau buahnya nggak keluar gimana? Kan orang kan perlu bekerja, cari nafkah. Jangan sampai dia ngurusin kebun yang kagak berbuah, akhirnya waktu terbuang habis. Nah jadi yang seperti itu tidak boleh.
Wasani, dan yang kedua, syarat yang kedua, ayu ayinal malik lil amil, bahwa dijelaskan si pemilik kebun itu menjelaskan kepada orang yang bekerja juz'an makluman minas samroti, bagian yang ditentukan dari buah, kanisfiha au sulsiha, seperti apa, setengah atau sepertiga. Oke, nanti kalau buahnya berbuah panen, setengah buat si pekerja, setengah buat saya sebagai pemilik kebun, kan jelas. Atau sepertiga buat si pekerja, 2/3 buat saya. Yang penting jelas pembagiannya, jangan sampai kagak jelas. Falau qalal maliku lil amil, dan jikalau berkata pemilik harta kepada pekerja, ala an ma fatahallahu bihi minas samrati yakuna bainana soha. Ya. Jikalau berkata pemilik kepada pekerja bahwa apa-apa yang Allah keluarkan dengannya minas samroti, daripada buah-buahan, maka ada di antara kita. Di antara kita itu ada unsur pembagiannya. Nanti kalau berbuah soha, maka sah yang demikian itu. Wahumila ala munasafati, dan ditetapkan akad itu atas memberikan setengahnya. Bagusnya setengahnya, paron-paron, setengahnya buat dia, setengahnya buat kita. Tapi kalau tidak bisa, ya boleh saja yang tidak setengahnya, tetapi harus jelas, sepertiga atau 2/3, terserah, yang penting jelas dan ridho sama ridho. Sumal amalu fiha ala dorbaini, kemudian pekerjaan itu di dalam musaqah ala dorbaini, atas 2 bagian. Ahaduhuma, satu di antara 2 bagian tersebut, amalun ya'udun nafuhu ila samroti, pekerjaan yang kembali kemanfaatannya kepada buah. Kasakyin, seperti penyiraman. Kasakyin nahli, seperti menyiram pohon kurma. Watalkihihi, dan mengawinkan biwat isyai'in min tol'i zukuri pitol'il inasi bahwa alal amil. Seperti yang pertama adalah pekerjaan yang kembali kemanfaatannya kepada buah, seperti menyirami pohon kurma misalnya, atau mengawinkan kurma tersebut, pohon tersebut, dengan menempatkan sesuatu daripada mayang laki-laki ke dalam mayang perempuan. Bahwa alal amil, maka yang demikian itu kewajiban amil, kewajiban awil, mengawini antar pohon ya. Yang demikian itu adalah kewajiban amil. Wasani, yang kedua, amalun ya'udun nafuhu ilal ardi, pekerjaan yang kembali manfaatnya kepada tanah. Kanasbid dawalibi wahapril anhari, seperti memasang roda timba dan menggali parit. Bahwa ala rabbil amali, maka yang demikian itu kewajiban si pemilik kebun. Membuat timba buat apa? Kincir air, atau menggali sungai, menggali parit buat pengairan, maka yang demikian itu adalah kewajiban si pemilik kebun. Wala yajuju ay yasritol maliku alal amil syai'an laisa min a'mali musaqah, dan tidak boleh si pemilik kebun memberikan syarat kepada yang bekerja akan sesuatu yang bukan daripada pekerjaan musaqah. Kahaprin nahri, seperti menggali parit, enggak boleh.
Karena itu kewajibannya si pemilik kebun. Tapi kalau disyaratkan oleh si pemilik kebun untuk membuat parit kepada yang bekerja, tidak sah. Tidak boleh. Wa yustaratu infiradul amil bil amal. Dan disyaratkan sependirian orang yang bekerja dengan pekerjaan. Harus sesuai sependirian. Falau syarata rabbul mali, maka jikalau pemilik tanah atau pemilik harta itu memberikan syarat amala gulamihi ma'al amil lam yasiha, dia memberikan syarat mempekerjakan pembantunya bersama pekerja, lam yasiha, maka enggak sah. Amil, mohon maaf, ane punya pembantu, ane punya pembantu, daripada pembantu nganggur nggak ngapa-ngapain, udah aja ikut sama ente bekerja, nggak boleh. Kalau masalah bantuin si amil ya terserah amil, siapa yang mau ngebantuin. Makanya jika seorang pemilik kebun untuk memberikan syarat seperti misalnya tadi bahwasanya dia mempekerjakan pembantunya kepada amil, lam yasiha, maka enggak sah akad musyakoh. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu ana akdal musakoh, bahwasanya akad musakoh laziman itu pasti minat torfaini, dari dua arah. Walau kharaja samru mustahakon, dan jikalau keluar buah yang sudah menjadi hak orang lain, kaan seperti auso bisamroti nakhli musakoy alaiha, seperti bahwasanya si pemilik kebun itu mewasiatkan dengan buah-buahan kurma yang disirami atas akad musakoh. Palil amili, maka bagi orang yang bekerja, ala rabbil mali, kewajiban atas pemilik kebun, ujratul misli li amalihi, kudu membayar upah semisalnya kepada yang mengerjakan itu. Nih, ada pohon kurma, tapi kalau berbuah milik udah hak orang lain, kemudian dimasukkan ke dalam akad musakoh. Si amil itu kan mempekerjakan pohon kurma itu, disiramin, dikawinin segala macam. Padahal dalam akad musakoh nggak boleh begitu. Maka kebun yang sudah hasilnya yang sudah dihaki orang lain itu, si amil harus meminta bayaran. Karena pohon itu kan nanti sudah dihaki orang. Mestinya kalau musakoh kan pembagian buah. Tapi karena sudah dihaki orang lain buah yang akan panen, dia kan nggak bisa bagian. Tapi dia ngurusin, menyirami, mengawinkan dan lain sebagainya. Maka jika terjadi seperti itu, bagian buah yang sudah dimiliki oleh orang lain, tapi yang ngurusin si amil, maka si amil harus meminta bayaran kepada pemilik kebun. Si pemilik kebun harus membayarkan upahnya kepada si amil. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah akad musakoh. Jadi memang kalau di Jakarta sekali lagi tanahnya udah kagak ada, sempit-sempit. Enggak ada yang punya tanah lebar, boro-boro pohon korma, boro-boro pohon anggur, babal aja gehese. Tahu babal anak nangka tuh, yang kagak jadi gori bukan, nangka bukan. Kecapi aja udah kagak ada di Jakarta, apalagi korma sama anggur. Jadi kemungkinan besar adalah daerah-daerah di luar Jakarta atau di luar Jawa yang tanahnya masih lebar-lebar dan ditatami pohon korma atau pohon anggur, bisa terjadi akad musakoh. Demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.